ada tipikal kita dalam mendidik anak-anak kita. Yang pertama tipikalnya adalah tinggi ketegasan, tapi rendah kelembutan. Jadi ada dua hal antara tegas dan lembut. Itu ibarat kita kendarai kendaraan, maka ada gas, ada rem. Kita mau gaspol atau rempol, yang bagus yang mana? Nah, mari kita sekarang belajar. Tipikal yang pertama, nanti kita lihat ini bisa menjadi cermin buat kita selama ini kita mendidik anak kita seperti apa. Dan kalau Anda mungkin belum menikah, saya percaya satu hari toh Anda juga akan menikah. Ada di sini yang cita-cita dan menikah? Saya rasa tidak ada ya. Anda satu kali akan menikah, maka kebenaran ini akan menjadi sangat penting buat Anda. Mari kita belajar. Yang pertama, tinggi ketegasan. Yang pertama, sangat tegas. Sebaliknya, dia rendah sekali kelembutan, rendah sekali kasih. Jadi dengan kata lain ini orang tua yang diktator, orang tua yang otoriter, orang tua yang kalau dia ngomong istrinya, anaknya harus tunduk apapun. Jadi jauh dari kata demokratis, keras, tegas. Tegas itu bagus, tapi apakah tegas benar-benar bagus kalau tidak diimbangi dengan yang namanya kasih dan kelembutan? Maka itu terjadi kalau Anda ketegasannya tinggi, ketegasannya bagus, besar, tapi maaf tidak diimbangi dengan kasih, tidak diimbangi dengan kelembutan, maka tanpa Anda sadar, Anda dan saya sedang menciptakan anak-anak pemberontak. Setuju? Anda amati orang tua yang ketegasannya tinggi, yang keras. Bahasa Solo itu saklek. Saya tidak tahu Semarang apakah bahasanya sama? Saklek. Saklek itu tidak bisa digeser, tidak bisa kompromi. Yang penting tidak fleksibel, kaku. Ada orang tua seperti ini. Disiplinnya luar biasa. Disiplin bagus, tapi benar. Disiplin tanpa kasih, disiplin tanpa kelembutan, kita sedang mendidik anak kita menjadi pemberontak di kemudian hari. Anda sedang menghasilkan anak-anak pemberontak. Kalau Anda hanya fokus kepada kedisiplinan, ketegasan, tapi Anda tidak mengimbangi dengan namanya kasih dan kelembutan. Mungkin contoh yang sangat jelas, salah satu tokoh penting dalam sejarah ini namanya Adolf Hitler. Adolf Hitler ini monster. Adolf Hitler ini orang yang mengejar, mencari sebanyak mungkin orang Yahudi untuk dibunuh. Satu kepala orang Yahudi itu ada harganya sendiri. Makanya tentara Nazi mereka semangat sekali, gila-gilaan cari, kejar di mana ada orang Yahudi. 6 juta orang Yahudi dimasukkan ke kamp konsentrasi dan dibunuh mereka. Ngeri sekali, kejam sekali. Pertanyaannya, kenapa ada diktator seperti itu? Kenapa ada anak pemberontak seperti itu? Maka kalau kita belajar tentang histori sejarah daripada Hitler, ada satu buku yang saya sulit mengejanya karena buku ini judulnya Jerman. Jadi kalau bahasa Jerman saya terus terang tidak pernah belajar. Tapi terjemahnya gini, buku ini judulnya Ayah Hitler. Bagaimana putranya menjadi seorang diktator. Jadi ini cerita justru tentang ayahnya Hitler, bukan Hitler. Dan bagaimana ayahnya Hitler, papanya Hitler, berpengaruh sedemikian rupa mencetak seorang diktator seperti itu. Salah satu yang menyebabkan Hitler menjadi sedemikian kejam, keras, itu karena dia dihasilkan oleh ayah, disiplin yang tinggi, ketegasan yang tinggi, tapi kelembutan dan kasihnya sangat rendah. Dalam buku ini, Hitler bahkan sempat mengatakan
Kalau dihajar orang tuanya, dihajar papanya, itu biasa. Dan dia dengan bangga mengatakan, aku pernah dihajar oleh papa sebanyak 32 kali. Dan aku tidak menangis. Ini kebanggaan literal itu. Sebab kalau dia menangis, dia akan dihajar lebih parah. Maka dia menulis dalam salah satu buku, aku berhasil menahan rasa sakit dari 32 kali hajaran dari papa. Di buku yang sama dia menulis, momen terindah dia adalah ketika dia bisa tidur bersama dengan ibunya di satu ranjang tanpa gaya. Begitu haus akan kasih, sampai tidur bersama mamanya, itu sebuah kenangan yang paling indah bagi seorang ibu. Dia dibesarkan dengan sangat keras, dibesarkan sangat disiplin, tapi yang tidak ingin kasih. Yang muncul adalah generasi pemberontak. Dia mengubah memang jalan sejarah. Dia menyebabkan dunia kacau, chaos pada waktu itu. Dia dihasilkan dari seorang papa tinggi ketegasan, rendah dalam kelembutan, rendah dalam kasih. Kita mungkin bersama dari keluarga seperti ini, dan tanpa sadar kita akan melakukan apa yang kita lihat, melakukan apa yang kita dengar, sekalipun kita tidak ingin apa yang kita lihat itu terjadi kepada kita. Anda dibesarkan dari keluarga yang keras, papamu keras, papamu suka hajar Anda, lalu kemudian Anda bercita-cita, satu kali kalau aku besar, aku tidak mau seperti papa yang suka menghajar. Tapi maaf, saudara, kenyataannya menunjukkan apa yang kita tidak ingin, itulah yang justru kita lakukan. Betul? Maka hati-hati ketika Anda punya cara mendidik yang tepat, yang balance, Anda dan saya sedang menciptakan monster di kemudian hari. Anda boleh kasih ke gereja, tapi anak yang hebat tidak hanya dihasilkan ketika kita masuk ke gereja. Cara Anda mendidik, cara Anda mengasuh, cara Anda menyeimbangkan antara disiplin dan kelembutan, ketegasan dan kasih, itu sangat menentukan seperti apa